Memasuki tahun 2021, kita akan berjalan dalam tahun Praise and Provision, di mana saat kita menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, percayalah ada penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Shalom Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ibadah live streaming. Mari siapkan hati dan pikiran Anda agar tetap fokus untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Apabila Anda memiliki permohonan doa yang ingin disampaikan, Anda dapat memasukkannya ke dalam kolom live chat. Tim kami akan berdoa untuk Anda. Anda dapat memberikan like, share, dan subscribe YouTube GMS Kalimantan agar Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Dan sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu. Sebentar kami ingin memulai ibadah ini, Tuhan yang tutup bungkus setiap hati dan pikiran kami agar fokus mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Welcome home jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan Allah kita. Come on! Terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku, dahsyat kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa Tuhan, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku.
bersama-sama. Haleluya. Kami percaya, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, oh. Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Haleluya. Sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan kita, come on. Setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Come on. Kuat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Oh, meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan, perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, mulia tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Haleluya.
aku kuati. Oh, Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati. Tuhan pegang kendali. Oh, Kau Tuhan pegang kendali. Hey! Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, mulia nama-Mu berkuasa, berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Oh. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Oh, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Mari nyanyikan dengan segenap hati kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Oh, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Ketika khawatir, ketika ku khawatir, oh, kalut di hatiku, ku datang padamu, oh Yesus, nyatakan doa dan ucapan syukur. Oh, damai sejahtera yang melampaui
patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia. Amin. Semua yang manis. Ini kerinduan kami Tuhan. Semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, mari menyembah Dia. Bentuk kami Tuhan semakin serupa denganmu, mengerti jalan-jalanmu. Kiramaya shan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 a. Kami mau hidup seturut firman-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Mari angkat hati kita menyembah Dia. Mari seluruh jemaat angkat hati kita menyembah Dia. Dimanapun Anda berada, arahkan hatimu ke Tuhan. Arahkan hatimu ke Tuhan. Biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Biar hidup kami berkenan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Kiramaya nananananananana. Kiramaya namanamanamanananana. Shakana mana-mana-mana-mana-maya so. Iramananananana. Kiramakana mana-mana-maya so. Kiramakana mana-mana-mana-mana-mana-mana. Baharui hati kami, baharui pikiran kami, baharui kami Tuhan. Baharui kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu. Kira mana-mana-maya so. Kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu, melakukan kehendak-Mu, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Baharui kami Tuhan, baharui hati kami, pikiran kami Tuhan. Biar berkenan, angkat hatimu, angkat tanganmu. Dialah yang baik, Dia datang memelukmu, Dia datang memulihkanmu. Oh, oh, kasih-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang kudus. Oh, haleluya. Saya ajak semuanya angkat kedua tangan kita, naikkan pujian ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Oh, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu.
pikirkan semua itu, ku pikirkan semua itu. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu, Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beri ku Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu, Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beri ku menang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan
Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang bersama dengan kami. Karena itu kami akan selalu menang dengan cara Tuhan. Karena itu ajari kami ya Tuhan untuk terus hidup di dalam rancangan-Mu. Berani hidup melangkah dalam tuntunan-Mu. Sebab dari situlah kami boleh terus mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Dan kehidupan kami akan terus disertai oleh Tuhan. Dan kami boleh menang dengan keajaiban yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan di tahun yang baru ini. Kami boleh semakin berani hidup bagi-Mu. Belajar untuk terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan layak terima yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar tahun ini dimulai di bulan Januari ini. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh karena pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih untuk waktu ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama amin, amin, amin. Wow, saya percaya hari ini Tuhan bersama dengan kita. Amin saudara, saya percaya bahwa Tuhan terus menyertai hidup kita. Karena itu saya mau mengucapkan dulu terlebih dahulu selamat tahun baru. Di mana kita memulai ya bulan Januari ini bersama dengan Tuhan. Ini yang tidak boleh pudar dalam hidup kita. Apa itu? Semangat, iman kepada Tuhan. Tidak boleh habis dalam hidup kita. Saya percaya dari waktu ke waktu Tuhan itu ingin menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang yang punya potensi untuk melihat penyertaan Tuhan yang nyata. Amin. Nah untuk itu apa yang harus kita lakukan di tahun yang baru ini? Mari kita belajar untuk terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Di masa situasi yang mungkin tidak atau belum berubah seperti ini. Mari setiap kita terus taruh pengharapan di dalam Tuhan. Dan saya percaya apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Yaitu apa? Terus memikirkan yang terbaik itu adalah milik Tuhan. Yang terbaik dari hidup kita layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah itu yang harus terus kita pikirkan. Untuk itu biar seharian ini kita akan belajar bagaimana kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Nah untuk itu mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Ya. Di dalam Matius pasal yang kedua. Ya, Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Matius pasal yang kedua, saya akan bacakan buat saudara ya. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Sengaja saya pilih ayat ini karena kita baru saja merayakan Natal juga. Belum terlalu lama. Nah di bulan Januari ini, mari kita renungkan belajar untuk terus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya, Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Judulnya adalah orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah hari ini kita akan bahas 3 ayat ini. Apa sih arti memberi yang terbaik? Ya, kita akan coba kupas ayat demi ayat. Apa yang harus kita lakukan waktu kita itu belajar memberi yang terbaik. Saya sengaja memberikan contoh orang-orang Majus. Ya saya kasih background dulu, orang-orang Majus ini adalah orang-orang raja-raja dari sebelah timur daripada Israel. Ya kalau sekarang itu di tanah negara Iran, sekitar situlah saudara ya. Sekitar situ. Mereka ini adalah orang-orang yang bukan orang-orang bodoh. Orang ini disebut orang Majos, bahasa aslinya Majos. Majos itu magician artinya. Magician bukan orang yang pandai sihir, bukan. Tapi lebih ke arah disebut orang pintar. Orang pintar juga bukan karena ilmu hitam atau apa, bukan. Tapi orang pintar ini karena memang mereka berpengetahuan. Orang-orang yang terpelajar.
Dan khususnya mereka itu belajar tentang ilmu perbintangan. Mereka ini dari bagian timur Israel. Nah, ketika Yesus lahir, Tuhan itu menampakkan bintang dan itu cukup mempengaruhi mereka karena mereka melihat satu bintang yang berbeda. Bintang yang tidak sama dengan yang lainnya. Nah, ketika mereka mulai mempelajari bintang itu, bintang yang spesial ini, mereka tahu bahwa oleh karena bintang itu mereka melihat sebuah tanda. Tandanya adalah lahirlah seorang raja yang artinya akan disebut raja di atas segala raja. Waktu mereka tahu bahwa ini adalah bintang spesial dan gara-gara bintang itu mereka menyimpulkan bahwa lahirlah seorang raja di atas segala raja. Maka ada sesuatu yang timbul, namanya sebuah penghormatan, kerinduan dari dalam diri mereka untuk mempersembahkan sesuatu. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengerjakan itu dalam hati mereka. Tuhan itu memperkenalkan pribadinya kepada orang-orang Majus ini lewat bintang, lewat ilmu yang mereka telah kuasai. Dari ilmu yang mereka tahu, mereka bisa melihat betapa datang lahir seorang raja di atas segala raja. Nah, dari situlah orang-orang Majus ini mulai timbul sebuah kerinduan yang besar untuk mempersembahkan hadiah atau kado sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk sebuah pemberian yang terbaik dari hidup mereka. Dan mereka, Anda tahu 3 yang diberikan dari 3 raja itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah benda-benda mahal yang terbaik yang mereka punya. Mereka bawa kepada bayi Yesus pada waktu itu. Dan perjalanannya itu adalah perjalanan yang tidak mudah, saudara. Ya, mereka harus berjalan dengan harta benda yang banyak, ya, dengan barang-barang yang terbaik dan mahal untuk datang kepada bayi Yesus untuk mempersembahkannya. Mereka harus melewati tempat-tempat yang tidak aman. Ya, mungkin jaraknya cukup jauh untuk kalau itu dipakai berjalan kaki dengan unta yang ada. Itu cukup jauh. Ya, dari daratan Iran kepada Israel cukup jauh untuk berjalan kaki. Tapi mereka lakukan itu. Di tengah-tengah banyak hal. Ya, di tengah-tengah jalan banyak hal yang mereka alami. Di tengah-tengah perjalanan mereka mungkin mereka menghadapi bahaya atau apapun ancaman dan lain sebagainya. Tapi semua bahaya, ancaman itu tidak mengurungkan niat mereka untuk terus memberi yang terbaik bagi sang raja di atas segala raja. Nah, dari sini kita akan belajar dari ayat-ayat ini 3 hal sikap bagaimana kita nih belajar memberi yang terbaik. Saya percaya saudara di tahun yang baru ini Tuhan ingin membawa Anda naik pada level yang lebih tinggi. Amin. Di dalam berkatnya, pertolongannya. Tapi dari bagian kita ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa itu? Kita pun juga harus terus belajar memberi yang terbaik dari hidup kita. Saya ngomong pemberian bukan bicara soal harta saja. Tapi bicara soal karakter dan hidup kita kepada Tuhan. Itu adalah bentuk pemberian kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu saudara, apa yang kita harus perlu pelajari hari ini di nas-nas Alkitab yang kita baca. Oke, yang pertama adalah ini. Kalau Anda belajar orang yang ingin memberi yang terbaik, coba ayat pertama dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur ke Yerusalem, tadi saya bilang jaraknya cukup jauh bagi pejalan kaki. Ya, naik onta, pejalan kaki itu cukup jauh. Tidak mudah tadi saya bilang perjalanannya. Mereka mungkin bertemu dengan bahaya di tengah jalan. Mereka mungkin bertemu dengan para perampok karena mereka bawa harta banyak, harta benda yang banyak. Mungkin mereka bertemu dengan kejahatan. Mungkin mereka bertemu dengan halangan demi halangan. Mungkin binatang buas dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ada sebuah niat, ada sebuah keputusan untuk tidak dipengaruhi dengan situasi keadaan. Mereka tetap mau memberi yang terbaik bagi raja di atas segala raja. Jadi poin yang pertama, waktu Anda belajar memberi yang terbaik buat Tuhan adalah sesuatu yang pemberian yang tidak ditentukan oleh keadaan kita.
Amin. Tidak ditentukan oleh situasi kita. Baik atau tidak baik. Hari ini Anda sepertinya diuntungkan atau tidak. Hari ini Anda kayaknya diberkati atau tidak. Atau belum diberkati. Saudara, hal-hal seperti itu tidak boleh mendikte keputusan kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Di situasi apapun kita harus belajar terus mengambil keputusan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya keputusan yang lahir dari kehidupan kita, lahir dari sebuah kerinduan yang besar adalah sesuatu yang berbau harum kepada Tuhan. Di mana ada banyak orang yang hari ini punya alasan untuk membalas perbuatan orang lain. Anda mungkin dihadapkan kepada banyak hal untuk membalas orang lain. Itu adalah masa-masa sukar kita. Masa-masa sulit di hidup kita. Untuk kita itu memberi yang terbaik. Tapi Anda tetap memutuskan untuk belajar memberi yang terbaik. Saya percaya disitulah namanya kita ini menjadi orang-orang yang tidak didikte oleh situasi kita. Di dalam memberi yang terbaik buat Tuhan. Justru kita ini menjadi orang yang hari ini meletakkan diri kita kepada pusat kehendak Tuhan. Di mana semua hal yang iblis mau lakukan untuk menahan hidup kita tidak berhasil menahan hidup kita. Kenapa? Kita terus belajar memberi yang terbaik. Amin. Amin. Karena itu memberi yang terbaik tidak bisa ditentukan oleh keadaan. Saudara, keadaan Anda baik atau tidak baik, belajarlah untuk terus memberi. Dan saya percaya disitulah takhta kasih karunia Tuhan akan sangat dipengaruhi. Karena apa? Tuhan itu bertemu dengan orang-orang yang terus belajar memberi yang terbaik. Amin, amin. Nah, memberi yang terbaik dari hal ini apa, saudara? Ya, yang paling kelihatan adalah ini loh, sebuah perubahan hidup. Situasi keadaan kita ini kadang-kadang berlawanan dengan kehendak Tuhan buat hidup kita. Saudara, kita ini ingin sekali untuk hidup, ya, hidup di dalam kedagingan kita. Tetapi seringkali juga Tuhan itu kayak dihadapkan. Semua persoalan kehidupan kita itu selalu dibenturkan di karakter kita. Nah, memberi yang terbaik itu di situ. Di mana ketika Anda memutuskan untuk mengalami sebuah perubahan. Beda, saudara. Antara karunia dengan karakter itu berbeda. Saya sering kali bilang kepada jemaat. Ya, namanya karunia itu adalah sesuatu yang Tuhan beri buat hidup kita. Anda bisa melakukan banyak hal. Anda bisa melakukan pelayanan dengan banyak hal. Dengan karunia yang ada banyak orang yang mungkin bisa bernubuat. Puji Tuhan. Ya, mengusir setan. Puji Tuhan. Menyembuhkan orang sakit. Puji Tuhan. Itu adalah karunia. Karunia yang Tuhan berikan. Dan karunia itu tidak akan pernah menarik perhatian Tuhan. Karena apa? Karena karunia itu Tuhan berikan buat hidup kita. Tuhan pakai hidup kita lewat karunianya yang dipercayakan kepada kita. Karena itu tetaplah rendah hati di dalam karunia yang ada. Yang bedanya adalah bicara soal karakter hidup kita. Kalau karunia itu seperti seorang yang dipakai oleh Tuhan karena Tuhan ingin memakainya. Pastor Philip seringkali mengingatkan kita. Ya, kita ini seperti sapu. Sapu itu tidak akan pernah berguna kalau tidak pernah dipakai. Ya. Sapu itu menjadi berguna ketika dia digunakan. Membersihkan rumah menjadi bersih karena sapu yang dipakai. Tapi begitu sapu selesai dipakai, sapu itu tidak pernah diletakkan di tempat yang terhormat. Ya, ditaruh di atas sebuah meja lalu dikasih hiasan seperti dikasih lampu-lampu seperti pohon Natal gitu. Enggak begitu juga. Sapu begitu selesai ditaruh di tempat-tempat yang mungkin kurang terhormat. Ya, di pelataran, di luar, kena hujan, kena panas. Atau mungkin di bagian pelataran belakang, ya, dekat dapur, di luar lagi, nggak terlalu berguna. Dia di situ, dia bukan barang spesial. Dia menjadi spesial ketika barang itu dipakai. Tapi kalau nggak dipakai ya sudah, nggak jadi apa-apa. Ya, dan juga ketika sapu itu berhasil melakukan tugasnya dengan baik, rumah yang jadi bersih. Yang dipuji itu bukan sapunya, yang dipuji itu pasti tuannya, betul nggak? Kalau saya datang ke rumah Anda, ya, lalu saya lihat rumah Anda bersih gitu, bagus gitu. Saya nggak mungkin bicara gini, waduh, sapumu luar biasa ya, sapumu dahsyat tuh, ya, sapumu bisa luar biasa. Saya nggak akan puji sapunya, saya pasti agak bocor halus begitu kan. Nggak begitu,
Pasti yang saya puji adalah tuannya. Orang yang punya rumah, baik suami atau istri. Teman-teman saya, wah kamu rajin ya bersih rumahmu. Yang layak terima pujian itu adalah tuannya, ya, bukan sapunya. Nah itu bicara soal karunia. Karunia itu Tuhan pakai, ya dipakai kepada seseorang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu karunia itu adalah pemberian Tuhan. Tapi bicara soal karakter itu menarik perhatian Tuhan. Kenapa? Karena karakter itu adalah pemberian kita kepada Tuhan. Karena di situ ada sebuah pilihan bebasnya daripada kita. Di mana di tengah-tengah kita diperlakukan tidak adil. Ya, Anda merasa tidak adil lalu Anda marah. Anda pingin membalasnya. Anda pingin melakukan lebih kejam lagi dari perlakuan orang itu. Tetapi Anda tidak melakukannya. Anda berkata enggak, sabar. Ayo sabar, belajar mengampuni, belajar rendah hati. Kata Alkitab pembalasan itu haknya Tuhan. Belajar untuk terus tenang menghadapi apapun. Jangan cari kesalahan orang lain. Jangan lagi iri dengan orang lain. Jangan iri dengan keberhasilan orang lain. Jangan cemburu dengan keberhasilan orang lain. Ayo sabar. Nah ketika Anda menjadi sabar, ketika Anda bisa menguasai dirimu seperti itu terjadi sebuah perubahan di dalam karaktermu. Nah itulah disebut pemberian yang terbaik buat Tuhan. Dan ketika Tuhan itu melihat itu, maka saya percaya ini yang menarik perhatian Tuhan. Di tengah-tengah Anda dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihan hidup kita yang harus kita hadapi hari-hari ini. Antara untuk hidup benar atau melakukan banyak kesalahan atau kejahatan. Anda tetap memilih untuk mengasihi Tuhan. Anda tetap memilih untuk berlaku benar. Anda memilih untuk hidup di dalam kebenaran. Maka justru itu yang menarik perhatian Tuhan. Karena apa? Anda sedang memberi yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Dan karakter yang diubahkan, perubahan hidup yang terjadi, itu adalah sebuah pemberian yang terbaik buat Tuhan. Nah untuk itu di tahun yang baru ini, mari kita mulai belajar untuk mulai berkata kepada Tuhan, aku ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Biar hidupku ini menyenangkan Tuhan. Biar hidupku ini selalu menyenangkan Tuhan. Biar Tuhan itu senang ketika aku mengambil keputusan apapun keputusan hidupku. Belajar untuk menyenangkan Tuhan. Belajar untuk memberi yang terbaik. Kayak itu biar hari-hari ini, saudara, ayo belajar untuk berubah. Mari katakan di dalam hidupmu, saudara memasuki tahun yang baru. Mari kita mulai berkata, aku mau berubah. Aku mau menyenangkan Tuhan. Ada hal-hal di mana selama ini yang aku lakukan, seringkali aku tahu bahwa ini adalah sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi hari ini aku mau berubah. Aku mau bertobat, aku mau bertumbuh. Memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kata Alkitab, bukalah tanah-tanah baru dalam hidupmu. Coba buka Alkitab kita ya di Hosea. Hosea pasal yang ke 10 ayat 12. Hosea pasal 10 ayat 12 saya akan bacakan buat saudara. Hosea pasal 10 ayat 12. Oke, saya akan bacakan ya. Hosea pasal 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan apa? Keadilan. Dikatakan begini, bukalah bagimu tanah baru. Artinya apa? Saudara jujur aja, coba kita lihat hari ini. Kalau kita ini sering kali ditanya, apakah Anda mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan Yesus, kita dengan cepat mengasihi. Siapa yang mengasihi Tuhan? Saya. Ya saya tahu Anda mengasihi Tuhan, tapi coba lihat. Jangan terburu-buru, coba ambil waktu. Jangan terburu-buru dulu untuk mengangkat tangan dulu. Coba Anda mulai menjawabnya dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau ada pertanyaan begini, apakah Anda mengasihi Tuhan? Coba pikirkan. Apakah benar aku ini sudah mengasihi Tuhan? Ada banyak tanah dalam hidupku, daerah dalam hidupku yang ternyata tidak mengasihi Tuhan.
Seperti ketika Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, pertanyaan itu diberikan baru saja setelah beberapa waktu yang lalu Petrus menyangkal Yesus. Dalam kehidupan kita mungkin ada banyak daerah yang mungkin kelihatan sekali bahwa kita ini belum mengasihi Tuhan. Maka di area itulah di tahun yang baru ini kata Alkitab, bukalah tanah yang baru bagimu. Yang selama ini diikat oleh yang namanya kedagingan, yang diikat oleh dosa, yang diikat oleh keinginan sendiri. Mari di tahun yang baru ini kita mulai diperdamaikan dengan Tuhan. Bukalah tanah baru, izinkan Tuhan itu menguasai hati dan hidupmu. Satu persatu itu namanya kita mulai berubah dan terus disempurnakan ke arah Kristus. Kalau kita ditanya apakah kau mengasihi Tuhan? Ya, saya mengasihi Tuhan. Tapi coba hari ini jangan terburu-buru jawab dulu. Coba lihat, renungkan 10 menit aja. Bertanyalah dalam hatimu, benarkah aku ini mengasihi Tuhan? Sungguhan aku ini mengasihi Tuhan. Kemarin aku ini baru saja marah. Aku ini baru saja kepahitan. Dan aku baru saja ingin membalas orang. Bahkan sudah kubalas dengan cara yang lebih jahat. Oh, kemarin aku sakit hati, kepahitan. Sampai seolah-olah aku ini jadi benci dengan orang itu. Oh, kemarin baru saja aku ini melakukan kesalahan dengan cara korupsi. Uang kantor, uang perusahaan. Baru saja aku menipu orang, baru saja aku karena dengan alasan terjepit maka aku kompromi dengan dosa dan mulai menurunkan standar firman Allah. Baru saja itu terjadi. Coba 10 menit kita renungkan ini, benar enggak? Saudara, pertanyaan itu begitu sederhana, sering kali kita dengar, tapi biar pertanyaan itu bukan pertanyaan menghakimi, tapi pertanyaan yang mengingatkan kita. Supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang latah. Menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa karena latah. Ya, tapi kita sungguh-sungguh melakukannya dengan sebuah pengertian bahwa iya, aku ini apakah benar meyakinkan. Kalau ada hal yang memang perlu untuk dirubah. Saudara, ini waktunya. Tuhan tidak pernah menolakmu. Tuhan tidak pernah menghakimimu. Kalau hari ini Anda pun mendengar khotbah seperti ini. Tuhan itu masih mengasihimu. Dia ingin melindungimu untuk mengingatkan kita. Untuk kita ini belajar memberi yang terbaik dengan cara apa? Hidup kita diubahkan. Berani untuk diubahkan, mengambil keputusan untuk berubah. Hidup kita diperdamaikan dengan Tuhan. Karena itu di awal tahun ini saya percaya biar izinkan Tuhan untuk menjamah hati kita. Dan mengubah hidup kita. Kita tidak lagi menoleh ke belakang tapi kita melihat ke depan. Dengan langkah yang pasti kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Dan berkata kepada Tuhan, aku mau memasuki tahun yang baru ini dengan kehidupan yang baru. Aku tanggalkan semua dosa yang merintangi. Aku mau tanggalkan semua beban dan dosa. Ingat ya, beban dan dosa itu dua hal yang berbeda. Dosa itu ya dosa, hamartia, sesuatu yang melenceng dari rencana Allah. Tapi ada yang namanya beban. Dua-dua harus ditanggalkan. Beban itu gini, beban itu belum tentu sesuatu yang dosa. Tapi kalau kita biarkan beban itu menguasai hati kita, hidup kita, mengikat hidup kita, maka beban itu akan membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, contoh beban yang tidak perlu itu adalah gini loh. Saudara ini sibuk mendengarkan orang lain, apa kata orang lain. Anda sampai melupakan apa kata Tuhan. Hidup ini sangat tergantung dengan kata orang lain. Kamu kurang inilah, kurang inilah, kurang inilah, kurang. Terus hidup kita ini kayak dimonitor oleh orang lain. Dan Anda mulai membiarkan dirimu diatur oleh suara-suara itu. Sampai akhirnya yang terjadi adalah hatimu penuh dengan kebimbangan. Lalu tiba-tiba Anda mulai mencurigai Tuhan. Iya Tuhan kok gak adil ya. Kenapa aku gak diciptakan sama seperti orang itu. Yang kelihatan lebih keren daripada saya. Kenapa? Akhirnya kita membandingkan. Itu beban. Beban yang bukan daripada Tuhan. Tapi beban dari hidup kita. Ya, terikat dengan hobi-hobi yang salah. Tidak ada yang salah dengan hobi. Tapi sampai hobi itu membuat Anda tidak bertumbuh. Nah, disitulah kesalahannya. Anda jadi malas beribadah. Padahal ibadah sudah di rumah. Tetap malas. Apalagi kalau pergi ke gereja. Tambah malas lagi. Gara-gara apa? Masih di rumah suka main game. Di rumah masih lebih suka sesuatu yang mengikat hidup Anda. Nah, itu beban.
Awalnya bukan dosa, Anda main game gak apa-apa. Ya itu juga hiburan, tapi sampai main gamenya ini membuat Anda lupa ke gereja, membuat Anda lupa untuk baca Alkitab. Gara-gara game ini Anda tidak punya waktu dengan keluarga. Nah disitulah kesalahannya. Itu namanya beban. Nah Alkitab berkata tanggalkanlah beban yang merintangi hidup kita. Saudara, ini waktunya bagi kita untuk menanggalkan semuanya. Kita berkata kepada Tuhan, aku mau memulai sesuatu yang baru. Kata Alkitab, aku akan membuka tanah yang baru. Sebab sudah waktunya, dikatakan sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Ayo, sudah waktunya untuk kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sudah kayak gak ada waktu lagi untuk kita main-main dengan kekristenan kita. Ini waktunya Anda mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan apa? Keadilan. Mencari Tuhan sampai kehidupan kita ini mengalami namanya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara, yang pertama ini, tetaplah semangat untuk memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik itu tidak ditentukan oleh situasi Anda. Ada banyak halangan, benar. Saudara, ada banyak hal yang kita hadapi, tapi terus putuskan untuk belajar memberi yang terbaik. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan menyerah di tengah jalan sebab Tuhan telah meletakkan sebuah potensi dalam kehidupanmu. Jangan terus terintimidasi dengan situasi keadaan. Keluarlah dari keadaan itu dan lihatlah yang menyertai kita adalah Allah yang besar. Maka berkatnya dicurahkan buat hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Jadi memberi yang terbaik yang pertama adalah tidak tergantung dari situasi. Waktu kita belajar memberi yang terbaik tidak tergantung dari keadaan kita. Baik atau tidak baik, Anda harus terus belajar memberi yang terbaik. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Coba kembali dalam pembacaan Matius pasal yang kedua tadi. Ayat yang kedua sekarang. Ayat yang kedua dikatakan begini. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu yang kedua apa? Saudara, orang yang memberi yang terbaik adalah orang yang dikatakan tadi yang terus mencari Tuhan untuk apa? Menyembah Tuhan. Orang yang belajar memberi yang terbaik adalah gini, fokus utama hidupnya adalah menyembah Tuhan. Meninggikan Tuhan. Anda adalah orang-orang yang terus terfokus datang untuk mencari Tuhan. Sehingga seluruh keputusan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Kalau Anda dihadapkan pada persoalan, kalau fokus dan pikiran kita terus tentang Tuhan, mencari Tuhan, maka ini Anda akan dengan mudah memutuskan. Di tengah-tengah pilihan yang susah sekalipun Anda diberi keberanian untuk memilih untuk terus menyenangkan Tuhan. Amin. Anda terus punya kesempatan atau mengambil keputusan dalam kesempatan di hadapan pilihan itu untuk memilih menyenangkan Tuhan. Pilihanmu itu selalu menyenangkan Tuhan. Menyembah itu berarti Anda mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Menyembah itu berarti Anda dengan sengaja datang untuk mengakui Tuhan buat hidup kita. Waktu kita menyembah dengan Tuhan. Waktu kita menyembah. Orang yang menyembah itu adalah orang yang selalu memberi yang terbaik. Karena apa? Orang menyembah itu berarti orang itu mengakui Tuhan di atas segalanya di hidupnya. Ketika orang menyembah itu berarti mereka meletakkan otoritas Tuhan atas hidupnya. Sehingga Tuhan punya wewenang, Tuhan punya waktu untuk apa? Untuk menuntun hidup orang ini. Sehingga orang ini adalah orang yang terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Menyembah itu berarti mengakui kedaulatan Tuhan. Saudara, ada hal yang perlu kita sadari bahwa ada yang perlu pikirkan di dalam seluruh kehidupan kita. Sebuah kesempatan untuk kita ini dikuatkan senantiasa. Apa itu? Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, kata menyembah di situ berarti kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan dari hidup kita. Makanya saudara jemaat, ya kita ini bisa mengalami banyak hal di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi
Ya, dulu waktu yang lalu kita sempat online, ibadah online. Ya, kita ini tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya berkali-kali ketika mengikuti ibadah online sekalipun tidak di gedung gereja, di rumah saya, di depan televisi. Ya, mempersiapkan hati saya untuk beribadah. Saya berkata kepada Tuhan, aku ingin menyembah-Mu. Tiba-tiba di rumah saya pun bisa dijamah Tuhan. Saya bisa mengalami sebuah jamahan Tuhan dalam hidup saya. Kenapa? Karena ada kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Orang ini, orang Majusi ini, dari timur berjalan cukup jauh. Hanya untuk mempersembahkan sesuatu bagi orang yang mungkin belum pernah dikenal, belum pernah ketemu juga. Dia cuma mempelajari bintang, dia tahu bahwa bintang ini istimewa. Ini adalah raja di atas segala raja. Seorang yang luar biasa telah lahir. Aku harus mempersembahkan korban dan korban persembahan yang terbaik. Dan itu dilakukannya dengan cara dia membayar banyak hal. Membayar harganya dalam perjalanan jauh. Hanya untuk mempersembahkan. Betapa mulianya hati orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan telah memberikan itu bagi saudara dan saya. Kita ini adalah orang yang diberi fasilitas yaitu hadirat Tuhan. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Kita pakai kesempatan yang baik ini. Untuk kita ini datang menyembah Tuhan. Amin. Amin. Nah mungkin selama tahun ini kita akan banyak singgung tentang pujian penyembahan. Karena itu penting buat kita untuk mengerti ini. Saya kasih langkah-langkah dulu buat saudara ya. Bagaimana memulai pujian penyembahan. Ada 3 langkah. Kalau Anda sedang siap-siap menyembah Tuhan. Maka ada 3 hal yang perlu kita renungkan, perhatikan. Yang pertama adalah ketika Anda duduk atau Anda sedang beribadah, satu ini. Pikirkan satu, yang pertama adalah ini. Siapakah Allah di hidup kita? Siapakah Tuhan itu di hidup kita? Dia Allah yang setia buat hidup kita. Dia yang menopang hidup kita. Persoalan yang kita alami mungkin hari ini tidak akan pernah bisa menggantikan kasih-Nya sepanjang hidup kita. Makanya saudara kalau hari ini Anda punya persoalan, Anda sebenarnya tidak layak, tidak patut untuk mengomel. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan persoalanmu yang sementara ini. Berkat Tuhan yang hari-hari ini mungkin menurut Anda beberapa orang berkata berkurang, itu tidak akan merasa banding dengan berkat yang melimpah-limpah yang Tuhan berikan sebelumnya. Karena itu tetap ingat ini bagaimana Tuhan itu setia dalam hidupmu. Bagaimana beberapa orang juga diselamatkan Tuhan dari bahaya-bahaya maut. Di mana iblis mencoba untuk menyelakakan kita. Tapi sekali lagi Tuhan tuh melakukan mujizatnya di hidup kita. Ada juga beberapa orang yang mengalami zaman kasih yang mula-mula. Anda mulai pikirkan bagimu itu Tuhan itu siapa? Apakah dia pribadi yang begitu berharga di hidup kita? Saya percaya kalau Tuhan itu adalah pribadi yang berharga di hidup kita. Maka kita akan coba memikirkannya dan mengasihi dia melebihi segalanya. Karena itu yang terus ada di pikiran kita. Thank you Tuhan. Sehingga yang keluar dari hidup kita adalah ucapan syukur. Jadi langkah pertama dalam pujian adalah memikirkan siapakah Allah di dalam hidupmu. Dia jauh lebih besar dari segala sesuatu. Kasih setianya buat hidup kita. Setiap pagi kita ini selalu menerima kasih yang baru daripada Tuhan. Katakan amin. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, izinkan kekaguman akan Tuhan itu berada di hatimu. Kekaguman akan Tuhan itu akan menggeser keluar yang namanya ketakutan. Kekaguman akan Tuhan itu akan menarik yang namanya kegelisahan. Yang namanya kekhawatiran, yang namanya kepahitan. Makanya banyak orang, saudara, ketika mereka mengalami sesuatu, termasuk Daud juga, ketika hatinya sedang gundah gulana katanya, dia berlari melalui kepadatan manusia untuk datang ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan itulah hadirat dan kekagumannya akan Tuhan itu mengambil alih hidupnya. Mengambil alih semua ketakutan yang dialami. Mengambil alih semua kekecewaan yang dialami. Mengambil alih semua namanya bentuk kesusahan yang mencoba merebut perhatiannya. Tuhan itu gantikan. Makanya Alkitab berkata hanya dekat Allah saja aku tenang.
ketika Anda mulai mengagumi Tuhan. Kayak saya sering kali bilang kepada jemaat, apapun yang kita alami, saudara, kekagumanmu dengan Tuhan tidak boleh bergeser. Apapun yang kita alami, kekaguman kita kepada Tuhan tidak boleh berubah. Kita akan menjadi orang yang terus menyembah Tuhan. Dengan sebuah kerinduan, dengan kekaguman melihat Allah kita itu besar. Allah kita itu dahsyat di hidup kita. Allah yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Disitulah hati kita mengalami yang namanya ketenangan. Amin. Amin. Kekaguman tidak boleh berubah di hidup kita. Kekaguman menjadi bagian yang penting. Karena disitulah kita tetap berada di dalam jalur namanya tuntunan Tuhan. Kenapa? Kita tidak akan pernah keluar. Karena hidup kita ini cuma terfokus kepada Tuhan. Dan itu sumber kekuatan hidup kita setiap waktu. Amin. Lalu langkah yang ketiga, belajar ini berekspresi jujur. Itu yang ketiga. Berekspresi jujur. Ya, kita ini boleh berlutut. Ya, bisa proskuneo. Ya, bisa menari-nari, sabak macam-macam, bersorak-sorai. Ya, bisa itu ekspresi jujur dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan itu suka dengan sebuah ekspresi jujur. Makanya ketika Daud pulang ke kota Daud, bawa tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian. Daud tahu bahwa kemenangan bangsanya itu tidak ditentukan oleh banyaknya tentaranya, bukan itu. Daud mengerti bahwa kemenangan bangsanya itu dimulai dari satu ini, ketika hadirat Tuhan ada di bangsanya. Daud mengerti banget itu. Makanya ini juga harus jadi pengertian kita. Kemenangan hidup kita itu karena hadirat Allah ada di hidup kita. Amin. Karena itu kata menyembah itu sangat penting. Dengan sengaja kita datang untuk worship, menyembah Tuhan. Makanya begitu Daud tahu tabut perjanjian pulang ke kotanya. Oh, Daud bersukacita. Dia berekspresi jujur. Dia seorang raja. Ya, seorang raja itu biasanya jaga image, jaim. Jaga image harus berwibawa. Oh, Daud bahkan gak peduli. Di hadapan Tuhan dia berkata, aku ini sama di hadapan Tuhan. Memang kedudukanku raja. Tapi di hadapan Tuhan raja apa siapalah. Kita itu sama di hadapan Tuhan. Makanya dia berekspresi. Dia melompat-lompat. Di hadapan tabut perjanjian dia bersorak-sorai, dia nyanyi, dia melompat-lompat, dia menari-nari. Karena itu adalah satu gambaran sukacitanya. Nah, di situ ada Mikal, istrinya. Lihat dari atas, dia malu lihat raja-raja kok katanya mempermalukan dirinya seperti itu. Lompat-lompat kayak begitu, bikin malu. Ya, bikin malu. Apa kata orang? Aduh, kok seperti itu rajanya kok nggak bisa jaga image sama sekali. Begitu Daud sampai ke rumah, Mikalnya menegur, kamu ya mempermalukan dirimu. Kamu ini raja kok bisa begitu sih, mempermalukan dirimu sendiri. Tapi Daud berkata apa? Di hadapan Tuhan yang menjadikan aku menggantikan ayahmu, aku akan apa? Menghinakan diriku lebih lagi. Wow. Menghinakan dirinya lebih lagi. Artinya Daud itu gak peduli, dia berekspresi jujur. Di dalam pujian penyembahan dia berekspresi jujur. Saya seringkali juga di rumah kadang belajar untuk berekspresi. Karena saya gak batas, kadang saya berlutut, kadang-kadang saya tiarap. Ya, karena bersujud. Kadang juga saya lompat-lompat waktu nyanyi. Saya berusaha untuk berekspresi jujur. Makanya kalau di gereja saudara, Anda boleh berekspresi jujur. Asal tidak mengganggu yang lain, gak apa-apa saudara. Saudara bisa nyanyi, Anda bisa waktu menyembah, Anda bisa berlutut, tidak ada yang dilarang. Ya, Anda bisa lakukan dengan tertib, artinya untuk diri Anda sendiri lakukan itu yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan sangat dipengaruhi dengan sebuah ekspresi jujur. Makanya itu waktu Mikal mulai mengolok-olok Daud. Alkitab berkata seumur hidupnya Mikal itu tidak punya anak. Mandul, tidak punya anak. Itu sebagai bentuk daripada peringatan Tuhan. Makanya itu saudara, kalau ada orang yang berekspresi jujur, ya saya harap orang yang berekspresi jujur adalah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anda gak perlu sibuk menghakimi orang itu. Ya, daripada Anda sibuk menghakimi orang itu, lebih baik Anda juga belajar menyanyi dengan kesungguhan hati Anda.
Itu jauh lebih mulia. Ya, izinkan Tuhan sendiri yang ada di hatimu yang kau agungkan. Itu menjadi pusat dari perhatian pujian penyembahan kita. Ketika kita melakukan yang terbaik, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin, amin. Jadi itu bagian memberi yang terbaik. Ayo, menyembah Tuhan itu adalah bagian yang terbaik. Tadi sudah langkah-langkah pujian. Sekarang akibatnya apa? Karena waktu kita menyembah Tuhan itu ada akibatnya. Alkitab berkata begini, Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Kalau Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya, maka seluruh eksistensi Tuhan itu ada di situ. Kuasanya ada di situ, iman yang baru ada di situ, pengharapan yang baru ada di situ, ketenangan ada di situ, kesegaran kembali kebangkitan iman kita itu ada di situ. Jadi sebenarnya ketika Anda memuji Tuhan itu Anda sedang membangun takhta bagi Tuhan untuk bertakhta di atasnya. Dan ketika Tuhan bertakhta di atasnya maka seluruh eksistensi Tuhan itu ada di situ. Sehingga kehidupan kita ini akan bertemu dengan yang namanya kekuatan yang diperbarui, iman yang diperbarui. Sehingga waktu kita ini melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh tiba-tiba ada terjadi perubahan iman di hati Anda. Nah disitulah yang saya sebut dengan kuasa daripada pujian penyembahan. Waktu Anda menyembah dengan sungguh-sungguh ada kuasa yang mengalir dari hidup kita. Ada kuasa yang datang dan menghampiri kita. Menghampiri kita dengan kekuatan yang luar biasa sehingga hidup kita itu boleh mengalami sebuah perubahan. Amin. Hidup kita boleh mengalami sebuah perubahan oleh karena kuasa mengalir dalam hidup kita. Ada cerita soal Paulus dan Silas ketika mereka nyanyi. Yang mereka terbelenggu karena Injil. Berita Injil mereka, kata Alkitab mereka itu berkali-kali didera. Ya kata didera itu beda dengan dipukul biasa. Didera itu berarti begini, dipukul sampai ada bekas, itu didera. Jadi kalau dipukul biasa nggak ada bekas apa itu belum didera. Tapi kalau didera itu dipukul tiba-tiba giginya lepas atau biru lebam di pipinya itu didera. Jadi Anda bisa bayangin berkali-kali didera. Mereka ini dipukul, dihajar oleh karena berita Injil. Kalau melihat dari alasannya mungkin mereka nggak punya alasan untuk bersyukur dan memuji Tuhan karena justru karena memberitakan Injil mereka mengalami sebuah aniaya seperti itu. Tapi ini yang tidak yang dilakukan oleh Paulus dan Silas tengah-tengah malam. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Mereka datang di tengah-tengah kesusahan, kesukaran yang mereka alami. Mereka tetap belajar memberi yang terbaik. Mereka datang menyembah kepada Tuhan. Mereka nyanyi. Ya mereka nyanyi pakai kunci apa ini Pak? Oke, mereka nyanyi. Ya. Oh Tuhan Yesus, waktu itu mungkin gak ada kata itu ya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh mereka nyanyi, mungkin suaranya nggak jelas seperti ini karena mungkin juga nggak dijelaskan di Alkitab. Mereka dipukul tiba-tiba gigi tengahnya lepas. Saudara, kalau Anda fungsi daripada gigi kita itu untuk kita nyanyi itu ada fungsinya ya. Kalau gigi Anda utuh, Anda berkata S itu bisa jelas S. Karena apa? Ada gigi yang nahan. Coba gigi Anda tidak ada. Ngomong S itu susah. Gitu akhirnya. Bayangin kalau giginya itu misalnya lepas. Kena pukul buang ada 2 lepas gitu. Nyanyi sebut S aja susah. Oh Tuhan Yesus gitu akhirnya. Kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Mungkin nyanyinya gak jelas. Jelek banget. Tapi puji Tuhan. Tuhan itu tidak terpengaruh dengan suara. Amin. Ya kalau suara Anda gak bagus jangan jadi singer itu aja ya. Nanti jemaat terganggu. Tapi kalau Anda sedang sendirian dengan Tuhan. Ada kabar baik buat Anda. Ya Tuhan tidak terpengaruh dengan suara kita. Tapi Tuhan terpengaruh dengan hati kita yang rindu. Hati kita yang menyembah. Katakan amin.
Oh, saya tahu waktu Paulus dan Silas datang kepada Tuhan menyembah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Wah, waktu sementara Paulus Silas nyanyi seperti itu. Ya, saudara jangan dicari di Alkitab ya. Ini bayangan saya. Karena Tuhan itu tertarik dengan pujian penyembahan. Tuhan itu sangat tertarik. Waktu dia nyanyi dengan hati yang hancur. Mungkin dengan air matanya. Dengan kerinduannya yang besar kepada Tuhan. Tuhan itu sangat terpengaruh dengan hati yang hancur. Karena merindukan Tuhan. Dan Tuhan sangat dipengaruhi pujian penyembahan. Mungkin waktu lihat Paulus dan Silas nyanyi Tuhan. Wow. Sekalipun S-nya gak jelas karena giginya gak ada. Ya, jangan dicari di Alkitab gak ada. Ya. Oh, Tuhan tuh melihat betapa hati mereka di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan itu. Paulus dan Silas tetap nyanyi buat Tuhan. Tuhan tuh tiba-tiba, ini bayangan saya, Tuhan tuh menikmati pujian penyembahan. Jangan dicari di Alkitab, gak ada ya, ini bayangan saya. Tuhan tuh menikmatinya, tiba-tiba kakinya goyang-goyang gini. Ya terhentak-hentak begini karena Tuhan menikmati pujian Paulus dan Silas. Wow, luar biasa hati mereka. Mencintai aku kata Tuhan. Wow, Tuhan itu kakinya gini menikmati menepuk. Makanya sudah jangan heran. Kata Alkitab bumi itu adalah tumpuan kakinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah begini apa yang terjadi coba? Gempa bumi terjadi. Jangan dicari di Alkitab sekali lagi ya. Ini gak ada, ini bayangan saya. Dan betul waktu Paulus dan Silas nyanyi. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Belenggu-belenggu dilepaskan. Belenggu mereka dilepaskan. Wah tiba-tiba jadi gempa yang luar biasa. Ada mujizat terjadi. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Bukan hanya mereka dilepaskan, kepala penjara pun akhirnya bertobat seisi keluarganya. Memberi diri dibaptis. Artinya terjadi hal supranatural kita alami. Artinya begini, ada kuasa yang mengalir. Amin. Waktu Anda suka untuk menyembah Tuhan, saya percaya hidupmu akan dipenuhi dengan mujizat demi mujizat. Ada sesuatu yang supranatural akan terjadi buat hidupmu. Karena itu saudara suka untuk memuji Tuhan. Suka untuk menyembah Tuhan. Datang mencari Tuhan. Ada sebuah kesempatan untuk kita terus mencari Tuhan. Maka saya percaya saudara Tuhan bertakhta di atas pujian Anda dengan hati yang haus dan lapar. Disitulah Anda akan melihat lawatan Allah yang besar atas hidupmu. Amin. Amin. Oke, terus yang ketiga apa? Orang memberi yang terbaik tadi adalah orang yang selalu datang menyembah kepada Tuhan. Suka menyembah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan adalah belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kembali ke Matius pasal yang kedua. Pasal yang kedua ayat ketiga sekarang. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ketika Herodes mendengar orang Majus berkata, oh ada raja. Di atas segala raja lahir di Bethlehem. Ya, wow ini saudara, orang Herodes ini sangat terkejut kata Alkitab. Kenapa? Karena begini, Herodes ini adalah seorang yang egomania. Herodes itu bukan nama, tapi Herodes itu adalah jabatan. Nah, zaman Yesus, Herodesnya ini sangat-sangat egosentris, adalah orang yang egomania. Makanya rasa amannya terganggu, dia takut kekuasaannya diambil. Dia takut kekuasaannya diambil alih oleh Tuhan Yesus. Ya dia ketakutan. Apalagi disebut ini raja di atas segala raja lahir. Makanya itu rasa amannya terganggu. Maka dia berniat jahat untuk apa? Membunuh bayi Yesus. Dengan mencoba untuk melobi orang Majus. Kalau kamu sudah ketemu nanti kembali sini ya, beritahu kami ya. Saya juga mau mempersembahkan sesuatu. Ternyata orang Majus itu adalah diberitahu oleh malaikat Tuhan. Jangan lewat di jalan yang sama. Mereka pulang dari jalan yang lain. Akhirnya Herodes memutuskan untuk memerintahkan membunuh semua bayi di bawah usia 2 tahun. Dia menjadi kalap karena ketakutan, karena rasa aman yang terganggu. Saudara yang ketiga ini, kalau Anda belajar memberi yang terbaik, artinya begini. Herodes dalam hidup kita harus turun takhta. Apa sih Herodes? Herodes itu sesuatu yang berkuasa atas diri kita melebihi Tuhan. Itu Herodes. Sesuatu yang melebihi Tuhan di hidup kita.
Itu Herodesnya kita. Seolah-olah Tuhan itu menjadi second line. Sesuatu yang gak terlalu penting karena dikalahkan oleh ini. Nah ini itu disebut Herodes. Makanya saudara di tahun yang baru ini saya mau berkata kepada Anda. Lewat Natal juga saya berkata kepada Anda. Yesus itu harus semakin naik takhta di hati kita. Herodesnya harus turun takhta. Amin. Buatlah Herodesmu terkejut dan dia siap-siap turun takhta. Karena apa? Yesus harus naik takhta. Yesus harus berkuasa di dalam hidup kita. Itu namanya memberi yang terbaik. Anda mau hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Hari ini biar kita berkata bahwa Yesus menjadi Tuhan atas kehidupanku. Tidak ada yang lain. Dia yang jauh lebih berharga, dia yang jauh lebih terhormat dari semua di hidupku. Dia harus menjadi pusat kehidupanku. Dan kehidupanku harus terus menyenangkan Tuhan. Disitulah Anda belajar untuk memberi yang terbaik. Amin. Herodesnya harus turun takhta dan Yesusnya harus naik takhta. Yesus harus berkuasa di kehidupanmu. Saya percaya saudara, kehidupan kita akan terus dituntun kepada apa yang benar. Hidup kita akan dituntun kepada apa yang baik, apa yang mulia, apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena Yesus menjadi pusat dari kehidupan kita. Dan kehidupan kita akan dijauhkan dari namanya intimidasi. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Sukacita. Sukacita itu bukan karena kita mendapatkan harta. Sukacita bukan karena kita naik pangkat. Itu adalah bonus. Tapi yang sebenarnya dasar sukacita kita. Karena kita tahu bahwa Yesus ada di hidup kita. Yesus ada di hati kita. Ketika kita tahu Yesus ada di hati kita dan itu tidak tergantikan oleh apapun juga. Maka saudara, sekalipun hari ini di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, Anda masih tetap berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Dan Anda belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Yesus menjadi pusat. Karena itu izinkan Yesus naik takhta di hatimu. Dan kalahkan semua hal yang salah. Herodes demi Herodes harus turun takhta. Diganti oleh pribadi Yesus. Dan saya percaya hari ini, biar mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Dia jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Sebab kasihnya hebat atas kita. Amin. Nah untuk itu biar hari ini, ketika Anda mendengarkan khotbah ini, mari kita belajar hal yang simpel, sederhana. Kita belajar memberi yang terbaik. Soal lagi memberi yang terbaik itu 3. Yang pertama, tidak tergantung dari situasi Anda. Tidak tergantung dari keadaan kita. Lalu yang kedua apa? Selalu ingin datang menyembah kepada Tuhan. Penyembahan, menyembah, haus dan lapar akan Tuhan, di hadirat Tuhan. Itu adalah bagian memberi yang terbaik. Lalu yang ketiga, selalu membuat Herodes terkejut. Dengan kata lain, Herodesnya turun takhta, Yesusnya yang naik takhta di hati kita. Maka saya percaya kita akan terus memberi yang terbaik. Dan ketika memberi yang terbaik, kita akan melihat begitu nyata kemuliaan Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Amin, saudara. Karena itu biar hari ini, mari kita datang menghampiri Tuhan. Ya, hidup kita itu berada dalam tangan-Nya. Mari semua kita angkat tangan kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini. Sebab aku ini milik. Sebab aku ini Amin. milikmu. Aku di dalam hatimu. Katakan ini. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Katakan sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku. Oh biar kehendakmu ya Tuhan. Kerjakanlah dalamku. Kerjakanlah dalamku. Sekali lagi. Sebab aku ini
kehendak-Mu. Kerjakanlah oh Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi. Oh Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau sekali lagi. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Biar ini nyatakan kerinduan-Mu kepada Tuhan. Engkau lebih dari segalanya di hidup kami ya Tuhan. Amin. Memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Di dalam mata kandaramu. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Di dalam mata kandaramu. Haleluya, haleluya. Biar Engkau menjadi yang paling utama di hidup kami ya Tuhan. Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Mari katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Saudara, biar hari ini mari kita belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Pemberian kita yang terbaik tidak ditentukan oleh situasimu. Baik atau tidak baik keadaanmu. Belajarlah terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan tuh layak terima yang terbaik. Lalu yang kedua, pemberian yang terbaik adalah sukalah datang untuk menyembah kepada Tuhan. Menyembah itu berarti mengakui kedaulatan Tuhan. Dan hidupmu berarti mau dituntun oleh Tuhan. Itu adalah bagian yang terbaik. Lalu yang ketiga, Yesus harus naik takhta. Dan Herodes, demi Herodes yang ada di hatimu, harus turun takhta. Itu adalah pemberian yang terbaik. Saya percaya Tuhan sangat dipengaruhi dengan hatimu yang mengasihi Tuhan. Maka yang namanya pertolongan, mujizat, tuntunan Tuhan akan ada padamu. Sehingga kau akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Dan biarkan Yesus menjadi utama dalam kehidupanmu. Dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Karena itu biar hari ini saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang mungkin hari ini engkau mendengarkan khotbah ini. Engkau adalah orang yang belum pernah secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Makanya hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Tapi kekristenan bicara soal pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita berjalan di dalam nilai kebenarannya. Itulah kekristenan. Bicara soal kehidupan kita. Kalau Anda belum pernah
punya pengalaman ini, saya akan tuntun Anda hari ini untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau Anda adalah orangnya, saudara bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini aku membuka hatiku aku membuka hati untuk menerima Engkau Tuhan Yesus untuk menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. di dalam hidup. Ampuni dosaku, Ampuni dosa, ampuni kesalahanku. ampuni kesalahan. Aku percaya ya Tuhan, Aku percaya ya Engkau menguduskan, menyucikan aku. Engkau menguduskan, menyucikan Sehingga hari ini sehingga hari ini aku dilayakkan aku dilayakkan berada di hadirat Tuhan. di hadirat. Hari ini aku telah diselamatkan Hari ini aku telah oleh karena Yesus karena Yesus Kristus ada di hatiku, Kristus ada di hati, ada di hidupku ada di hidup sebagai Tuhan dan Raja. sebagai Tuhan Di dalam nama Yesus Yesus. aku telah diselamatkan. Dalam nama Yesus aku telah berdoa. Haleluya. Amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, ku tiarap tak ternilai harta milikku. Haleluya. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau dan sekali lagi. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu, keindahanmu memudarkan dunia. Mari katakan, di mataku Engkau dan mulia, di mataku Engkau dan mulia, di mataku. Katakan sama-sama, Engkau dan mulia. Mereka beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Sekarang saya berdoa minta berkat dari Tuhan buat Anda. Mari kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat Allah dalam kehidupan Anda. Yang membawamu pada sebuah pengertian untuk terus rindu memberi yang terbaik. Di tahun yang baru ini kita memulai bersama dengan Tuhan. Dan apapun keputusan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Karena itu biar berkat Allah dicurahkan buat kehidupan Anda. Dan menuntun hidupmu pada kemenangan oleh karena hikmatnya. Oleh karena penyertaannya yang luar biasa. Dengan penuh kesetiaan dia akan bersama denganmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan memberkati.